Baik, yang pertama, ini masih ada hubung kait dua pertanyaan ini. Yang pertama tentang perakiraan cuaca. Apakah kita boleh bersandar kepadanya? Boleh. Tidak mengapa. Selama kita tidak meyakini sebagai keputusan akhir. Kita hanya mencoba menebak-nebak. Ya. Selama tidak meyakini bahwa itu sebuah keyakinan, maka tidak mengapa. Itulah usaha manusia. Ya. Jadi Allah pun membuat sebuah sunnatullah. Allah buat pergerakan ini normal. Jadi orang sampai tahun 2000 sekian, orang sudah tahu tanggal berapa, hari apa jatuhnya. Itu sunnatullah. Allah buat pergerakan matahari dan bulan agar orang bisa mengatur hidupnya dengan baik. Ya. Dan perakiraan cuaca itu dengan alat yang dimiliki manusia, itu adalah salah satu usaha manusia. Namun tidak ada satupun yang bisa mengetahui benar atau tidaknya. Ternyata banyak yang salah mengira hujan, ternyata tidak hujan. Yang tidak dikira-kira, ternyata hujan. Nah, baik. Jadi tidak mengapa bersandar hanya untuk menjaga-jaga kehidupan kita saja. Kemudian hubung kait dengan pertanyaan kedua. Ya, ada masa-masa tertentu mengundang pawang hujan. Lalu mungkin diminta melakukan sesuatu agar tidak hujan. Biasanya kalau ada acara-acara besar, mungkin bahkan ada acara walimah, di kita memohon pawang hujan agar tidak jangan sampai jatuh hujan. Kalau dulu kadang-kadang tidak perlu pawang, Pak. Dulu sebuah kepercayaan, ambil celana dalam, lemparkan ke atas seng atap rumah, di situ bisa menjadi penahan hujan. Ya. Ini semua apakah kesyirikan? Pasti jatuhnya syirik. Yang memanggil pawang hujan, si pawang hujannya yang mencampakkan celana dalam ke atas seng, ya, sampai dia tidak ada lagi celana dalamnya, ya. Itu semua jatuh ke syirik. Kemana jatuh ke syirik? Akidahnya bermasalah. Di saat dia mulai percaya kepada kekuatan selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis Nabi, salah satu hadis Nabi menyebutkan 70.000 dari umatku akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, selama tidak melakukan 3 perkara. Salah satunya yaitu tidak melakukan tatayur. Tatayur itu percaya kepada nasib buruk dan kesialan. Itu contoh-contoh tatayur. Kalau dulu di masa jahiliyah, burung dijadikan sebagai petunjuk. Jadi kalau mau cari rezeki, dia lempar, dia tunggu burung hingga dekat dengannya, dia lempar. Kalau burungnya terbang ke kanan, berarti itu hari baik. Kalau burungnya terbang ke kiri, berarti hari buruk, dia nggak keluar cari nafkah. Nah, itu sifat itu semua sama dengan kiasan, percaya pada sesuatu selain daripada Allah. Nah, jadi kita meyakini bahwa angka-angka sial, hari-hari baik, hari-hari sial, ya, ini harinya, ini kita bagaimana caranya agar hujan tidak turun, maka kita perlu melakukan ritual-ritual tertentu. Nah, termasuk memanggil pawang hujan. Itu semua kesyirikan. Dan itu termasuk dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih punya sifat itu, melakukan sesuatu untuk menahan hujan. Kalau tadi perakiraan cuaca, itu bukan berdasarkan akidah, tapi ilmu. Kalau ini memang bermain dengan dukun. Memang bermain dengan orang-orang yang tidak layak untuk dijadikan sandaran. Yang datangi peramal saja, mendatangi peramal saja, itu pawang-pawang hujan itu kan mencoba meramal-ramal. Apa kata Rasulullah? Yang mendatangi arrafan, man ata arrafan fasa'alahu an syai', dia tanya sesuatu kepadanya, lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam.
Maka yang memanggil-manggil pawang hujan, lalu mempraktekkan praktek perdukunan dengan membuat macam-macam mantra, maka dia telah jatuh, pertama syirik, yang kedua salatnya ditutup oleh Allah 40 hari 40 malam. Tapi bagaimana kalau kita minta doa dari orang yang saleh, nama doa sian, mudah-mudahan baik ujian, boleh-boleh saja, itu bahagian usaha dari kita, tidak mengapa. Baik, jadi kira-kira begitu. Ada menit Ustaz. Baik, untuk malam ini mukaddimah tentang adab ketika hujan, dan masih ada beberapa pertemuan agar kita lebih dekat dengan Allah ketika masa-masa hujan ini, insya-Allah. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.